Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daloyo kelamaan duduk. A'udzubillah, bismillah, wa nikmatillah, wa syukurillah, walhamdu, 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 alhamdulillah. Yang mulia guru kita sesuai dengan pesan WhatsApp Ustadz Hamid, Ustadz Nasib, Ustadz Andi, Ustadz Fahmi, Ustadz Daman, Ustadz Mastur, Ustadz Sayuti, Ustadz Sonani, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Itu yang ketulis, belum yang kagak ketulis. Turut mengundang banyak jasa. Doain guru kita biar sehat, panjang umur, berkah. Yang mulia para habaib, Habib Abdurrahman, Habib Idrus, Habib Haidar yang baru saja turun tadi memberikan mauizah hasanah. Doain para habaib biar sehat, panjang umur, berkah. Pejabat pemerintah, kepala desa atau yang mewakili RT Asnawi, mudah-mudahan RT menjadi RT yang amanah, karena RT adalah kepanjang tanganan daripada Presiden Prabowo. Yang ngedata warga RT apa presiden? Yang ngedata BRT RT apa presiden? Yang ngedata beras raskin RT apa presiden? RT. Kerja paling capek RT. Janda hamil disalahin RT. Gaji paling kecil RT. Kerja paling capek RT. Mending berhenti kata saya mah. Tapi kalau RT-nya kumpul-kumpul seperti ini, mudah-mudahan RT kita panjang umurnya. Mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya, ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah wal karomah. Al-Fatihah. Atau doa mah buat yang hidup juga boleh begitu, nggak bukan orang yang mati saja, betul tidak? Iya, terus ini ngomong, iya baru naik saya. Bapak-bapak yang hadir luar biasa, doain po ya. Ini ngomongnya Indonesia apa Sunda? Sunda bisa? Konyol. Orang Banten gak bisa Sunda, mamahalen. Sunda ngerti, sebodoh lah ngerti los. Doain laki kita biar getol nyari duitnya, yang gak amin lakinya kawin lagi. Doain laki kita biar bijaksana, tidak menduakan cintanya. Laki banyak duit mah bini juga tertawa ayah. Ngelihat laki nggak ada duit mah pengen nyekek bawaannya. Orang sini mah nggak keciri, ahli nggak bohong. Ibu-ibunya yang hadir sampai jam 11:30 masih kuat luar biasa. Pemudanya malam ini tim hadronya luar biasa, bercahaya, seragamnya kekuning-kuningan. Tapi bukan kuning yang lewat ditimpa hancur, bukan. Ini kuning istimewa. Betul tidak? Berarti tim hadro ini cerdas, dia tahu tanda-tanda kematian dari Allah, bendera kuning.
Lah kiai pakaian ini tanda. Berarti yang pakai kerudung kuning, baju kuning itu yakin bahwa bendera kematian adalah warna kuning. Kenapa saya pakai baju hitam, peci hitam, serba hitam, kain daleman hitam? Turut berduka cita. Yang hebat umurnya 62 menjelang umur Rasul 63, pakai bajunya putih ayah. Itu cirinya udah deket. Nah, urusan mati mah yang muda bisa duluan, yang tua bisa belakangan. Syariatnya umur 62 itu dekat ke depan, jauh ke belakang, dekat ke mati, jauh ke hidup. Berarti secara tidak langsung yang hadir malam ini adalah orang yang ingat mati semua. Orang kalau nggak ingat mati sombong, takabur. Berarti yang hadir orang pilihan Allah, pilihan Rasulullah. Yang lain speaker kedenger, rumah nempel di majelis, walaupun makanan kue banyak, kalau nggak dapat panggilan Allah dan Rasul nggak bakal hadir. Apalagi sudah setengah 12, enaknya merongkol Rodiah. Betul tidak? Ini berarti kan bukan orang sembarangan. Benar? Ini malam apa? Long time. Ini malam panjang. Bukan hanya generasi tua saja, generasi mudanya betah di sini. Berarti generasi muda yang malam ini, andai kata ada perasaan cinta dan kasih sayangnya, ditunda sesaat malam minggu ini sampai dia punya perasaan yang mendalam. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Tai lewat kuning. Ditimpa pro. Tapi ini ganteng-ganteng semua Bu, alhamdulillah. Ganteng, gak beda lah sama saya. Geser dikit doang met, betul gak Bu? Berarti yang hadir malam ini yang ingat mati. Ya, orang kalau nggak ingat mati itu sombong. Makanya gua kiai bertahan di sini biar ada sesuatu yang gua dapatkan. Karena ada keterangan 2 langkah dari rumah, apa lebih 2 jam duduk di sini atau lebih 2 kalimat ibu dengarkan yang baik-baik, sakilatani fil mizan, bakal ngeberatin amal timbangan di yaumil mizan, ditambah 2 suapan kue, maka 2 surga ibu dapatkan. Kan ini bukan 2 suap lagi, udah bersuap-suap. Kok bisa ketahuan? Orang sampahnya udah ambalaya. Alhamdulillah. Jangan diseledek kalau orang makan melulu. Berarti yang rajin ngaji itu orang yang sedang tobat. Orang yang sedang tobat itu makan itu pakai niat. Gua mau makan kue bukan dasodonsim nafsu banget, bukan doyan-doyan banget, biar jadi saksi di pengadilan Allah. Makanya dia mau mukanya maka saya, kuenya mah ke piring. Mukanya ke saya, tangannya merumpah-rampah ya. Sampai dikeprak sih sama temen yang ngacak jasa piring gua ini mah lagi tobat. Alhamdulillah lagi tobat. Sadar kita ingat mati, sadar. Karena kata Imam Ghazali yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah kemati. Tuh. Yang paling jauh apa? Masa lalu, CLBK. Karena masa lalu tidak pernah kembali. Walaupun dulu dia kita sayangi, kita puja, kita sayang, kita cinta. Tapi kalau udah 50 tahun kemudian, sudah seperti lato-lato. Betul tidak? Betul tidak? Apa ada semakin tua itu peler semakin kencang? Lato-lato. Pemain malam udah keluar peler segala sini. Atau kalau dia kagak diomongin gimana ngomongnya, bingung saya. Semakin tua itu semakin atau bingung. Kalau itu tidak bisa atau nggak jelas. Betul nggak? Berarti orang yang hadir, orang yang ingat
Suatu hari pastikan datang, saat-saat paling menegangkan, sang malaikat pencabut nyawa tuk merenggut ruhmu dari jasad. Au kama qala Roma Irama. Betul tidak? Berarti ingat mati itu harus dekat siapa? Dekat pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Zuriyahnya. Siapa pewaris para nabi? Al ulama'u warasatul anbiya. Apa yang disampaikan oleh ulama akan saya sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya taati. Saya percaya kematian ini pasti tiba. Saya persiapkan di majelis taklim. Saya persiapkan sholat 5 waktu. Saya persiapkan maulidan. Berarti yang hadir malam ini orang yang tabaya tubuh taubatan, yang pulang kembali kepada Allah dalam keadaan taubat, berarti sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Tuh orangnya ingat mati. Segini Nabi diutus, yang maksiat banyak. Segini Rasul diutus, yang zalim banyak. Betul tidak? Sampai kita punya telinga tapi seperti tuli, punya mata seperti buta, punya hati seperti mati. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Di akhir zaman banyak orang yang matanya melotot tapi hatinya buta. Betul? Tapi ada yang matanya buta tapi hatinya melotot. Siapa? Yang tunanetra. Kau hafal Quran. Nah kita yang melotot nggak bisa baca Quran. Berarti ini di akhir zaman. Ada sekarang SMA belum bisa baca Quran. Berarti mata melotot tapi hatinya mati. Ini mau jangan ditanya ahli-ahli Quran semua. Enggak kudu dites. Udah di luar kepala dia semua. Udah percaya saya. Enggak perlu dites. Ngapain lama-lama kelamaan ngetes satu-satu. Betul tidak? Udah baik sangka saja. Yang hadir malam ini adalah orang yang cinta Nabi. Nabi itu akhlak Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz. Ibu yakin dan percaya syafi'an li ashabi. Maka Quran akan menyelamatkan kita. Alhamdulillah. Cukup sudah banyak nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada semua manusia. Belum sampai ke telinga kabar tentang negeri yang baka, negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka. Manusia, banyak manusia tersesat di dalam dunia. Roma Irama. Betul tidak? Ketika kita dekat ulama, ketika dekat Habib, iblis itu nggak seneng. Ketika sampai lagi rajin sholat, rajin ngaji, rajin di majelis taklim, iblis nggak seneng. Lalu dia harus seperti apa? Harus diadu domba. Dibikin lagi lagunya sama Roma Irama. Adu domba, adu domba. Keluar lagi lagunya. Makanya 2024 Roma Irama diangkat menjadi wali. Wali musik. Cuman pangkat kewalinya ketinggalan sama band wali. Jadi Papang sudah lebih dulu menciptakan wali band. Roma Irama baru diangkat 2024. Sementara wali band dari 2005 sudah menjadi kewaliannya. Berarti kewaliannya duluan wali band ketimbang soneta guru. Betul tidak? Betul tidak? Udahlah mau jadi wali band, mau jadi wali dangdut terserah. Yang penting gua mau ngaji majelis taklim takziman wa takriman kepada orang yang berakhlakul karimah. Betul tidak? Maaf. Hari ini banyak orang yang cinta manakib tapi tidak berakhlak zuriyah Tuan Syekh Abdul Qadir. Lah. Hari ini banyak yang bicara Kangjeng Rasul tapi tidak berakhlak Kangjeng Rasul. Betul sudah kelihatan. Betul tidak? Betul tidak? Yang susah itu menjadikan orang yang berakhlakul karimah dan benar. Bikin orang pinter mah gampang. Bikin orang benar yang susah. Benar pasti pinter. Pinter belum tentu benar dan berakhlakul karimah. Betul tidak? Betul tidak? Susah.
Bikin orang pinter gampang, bikin orang benar yang susah. Lihat generasi kita, anak-anak kita sudah nggak ada yang beretika, bermoral dan beradab. Kenapa? Karena pendidikan moral Pancasilanya pun sudah dihilangkan. Udah nggak ada adab sama orang tua. Betul tidak? Apalagi adab sama Allah dan Rasulnya sudah dikesampingkan. Berarti ini ciri-ciri sudah akhir zaman. Bibirnya boleh berselawat, tapi akhlaknya tidak berselawat. Bibirnya indah melantunkan salawat Rasul, tapi etikanya tidak berakhlak. Berapa banyak ulama yang tersinggung, keinjak-injak, keinjak sepatu, keinjak sendal. Sementara yang duduk di situ ulama, cuman beda tidak pakai sorban. Walau nggak pakai sorban yang namanya ulama, pakai sorban yang namanya ustad. Walau tidak bersorban, yang namanya ustad. Yang namanya kiai tetap kiai. Saya pakai sorban, bukan kiai banget. Ini membedakan antara penceramah luar dengan penceramah dalam. Takut amplop ketukar sama Ustadz Daman. Betul tidak? Banyak loh yang duduk-duduk suka keinjak-injak. Saya suka menangis. Ya Allah, itu yang di samping saya ulama loh. Itu yang duduk di dekat saya ulama. Digeser-geser, dipindah-pindah. Tanpa mengindahkan berakhlakul karimah. Dia dari sore duduk di situ. Ketika datang dia harus diusir. Berarti yang datang berikutnya tidak berakhlakul karimah. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa saya ngomong? Karena saya lihat kenyataan selama kurang lebih 15 tahun saya di dunia panggung. Yang paling susah itu beretika dan berakhlakul karimah. Itu paling susah. Apa Rasul nyuruh pinter? Tidak. Apa Tuhan saya nyuruh cerdas? Tidak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semakin berilmu, semakin tawadu, semakin dihormati banyak orang, semakin takut, semakin dikenal orang, semakin malu. Bukan semakin menampakkan kehebatan dirinya. Apa tadi kata Habib Haidar? Sebesar apapun Anda menjadi ajengan, tidak akan bisa mengalahkan kehebatan ibu bapak Anda. Andai kata hari ini kita punya mahkota di kepala, andai kata hari ini kita punya pangkat di pundak, andai kata hari ini di pundak ada gambar bintang, ada padi kapasnya, ada gambar baloknya, ada pohon beringinnya, ada burung garudanya, bentennya ada burung garudanya, seragamnya warna-warni, gajinya besar, kedudukan terhormat, pangkatnya tinggi, tidak akan pernah mengalahkan kehebatan bapak emaknya walaupun buta huruf, karena yang melahirkan Anda menjadi besar adalah wasilah ibu bapak Anda. Kenapa Rasul satu sukses? Karena manusia super. Orang sini kalau nggak dibarengin dengan ilmu, berharap anak bisa hebat. Wahlukhu fi akibihil gobirin. Tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menjadikan lebih bagus ketimbang ibu bapaknya. Betul tidak? Betul tidak? Sekarang saya tanya, ibu punya anak capek nggak? Netein anak capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngasih makan anak capek nggak? Ngurusin laki capek nggak? Netein laki? Lama netein anak apa lama netein laki? Hah? Laki. Betul tidak? Jangan ngomong masalah lah Kiai malam ini, jangan ngomong-ngomong nete. Saya besar karena tete. Kalau saya melawan itu berarti saya melawan kudrat iradat Allah. Saya bisa besar karena air susu ibu saya. Rasul bisa besar karena air susu Halimatus Sa'diyah. Sejarah tete itu mahal, po. Betul? Makanya kalau ada hari ini ibu punya anak nggak netein anak, laki jangan nyuruh, dosa. Al-Quran yang ngatur 30 bulan. Kalau lakinya diem, bininya air susunya bagus nggak mau netein, dosa. Itu tete lu bagus, atuh bagus bang. Airnya bagus, atuh mantep bang. Tetein anak gua. Abang gak marah kalau tete saya kendor, biarin. Karena gua ngelamar lu 5 juta termasuk tete lu 2 udah gua borong itu tete. Betul tidak? Dulu belum punya anak, gua yang nete. Sekarang punya anak, kasih ke anak gua. Abang pre, sisain sebelah. Ngomong enak gitu. Bu. Dulu sesuai adat istiadat yang ada di bangsa Arab ketika melahirkan anak-anaknya dikuliin. Netenya ke ibu susuan.
Seluruh perempuan yang air susunya bagus, yang badannya sehat, laku kulinetain. Siapa perempuan yang tidak laku saat itu? Halimatus Sa'diyah, perempuan yang kurus, susah, miskin, penyakitan, tetenya kopek, berarti tidak bertete. Perempuan yang lain semua laku, Halimatus Sa'diyah tidak laku. Kenapa? Karena susah, karena penyakitan. Begitu Rasulullah Muhammad, manusia super. Apa kata Allah? Jibril, besok ketika lahir manusia yang agung, terbebas dari salah dosa, yang sudah pasti ahli sorga, laulaka aflaka Muhammad, adanya alam dunia ini karena ada Kangjeng Rasul. Lama khalaqtul aflak, tidak aku ciptakan langit dan bumi kalau bukan karena Rasul. Tidak aku ciptakan wama bainahuma, antara langit dan bumi, kalau bukan karena Rasul. Besok ketika lahir, sampaikan Ahmad Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, Halimatus Sa'diyah itu kan tetenya kopek. Coba ke perempuan yang lain. Ini ketentuanku, sampaikan. Begitu Halimatus Sa'diyah minum tetenya, air susunya Halimatus Sa'diyah, itu Halimatus Sa'diyah yang tadinya kurus gemuk, yang tadinya susah ngedadak kaya, yang tadinya penyakitan sehat, yang tadinya tetekannya kopek mangkar. Ibu kalau pengen sehat harus nyusuin. Atau gimana kiai aja, gue mau udah gak punya anak laki dewek, tawarin Asnawi mau nyedot kagak gitu. Alhamdulillah. Kecuali nenek-nenek yang masih muda, nenek-nenek onam itu udah mau doa tuh, udah kagak berdaging menderata dia mah. Maaf, kita umat Rasul tapi tidak ngikuti jejak Rasul. Siapa yang diikutin? Artis. Apa alasannya? Takut tetesnya kendor, makanya nggak mau neten, dibeliin susu sapi di Indomaret dalam kaleng. Berarti ada kekeliruan. Orang tua dulu anaknya nggak ada yang sedikit 13, nggak ada dikasih susu sapi, semua susu dirinya. Nenek saya anaknya 13, nggak ada yang dikasih susu sapi, semua tete nenek saya 14 sama lakinya. Sekarang tetenya rata, agak berdaging, tinggal tandanya doang hitam kiri kanan. 13. Orang sekarang kan baru punya anak 2 ngomongnya apa? Lah kiai udah nyari duit susah, kerjaan susah, anak jangan banyak-banyak lah, nggak kempanin. Berarti keyakinannya kepada Allah berkurang. Yang bikin kita hidup Allah, yang bikin kita mati Allah, yang mencukupi segalanya Allah, dan gak bakal kehitung nikmat dari Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dulu di sini di kampung apa nih? Benda. Nggak ada tuh yang kerja di bandara, nggak ada yang kerja di Panarup, nggak ada yang kerja di Cinglu, nggak ada yang kerja pabrik-pabrik kelas bergajah tunggal, nggak ada yang keras di TV di Islam. Apa kerjanya? Nanam singkong, nanam padi, tapi anaknya nggak ada yang sedikit 13. Nenek saya cuma nganyam tikar pandan doang, tingkar pandan kejualnya 3 bulan sekali, tapi anaknya 13. Kakek saya cuma nanam singkong doang, anaknya kemakanin dari singkong 13. Hebatnya orang dulu, termasuk nenek saya, itu anaknya 13, nggak ada yang nggak jadi orang, semua jadi orang. Itu hebatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, 13 jadi orang semua. Lebaran pakai baju sama, baru semua. Mau nikah kemodalin, bikin rumah, tanah ada, bikin rumah dibantuin, tempatnya kebunnya ada. Nggak kerja apa-apa, kebunnya lega, sawahnya lega, rumah kebangunin. Lihat orang sekarang kerja di Istem berpuluh-puluh tahun, rumah baja tidak punya sama tanahnya, kuat ngontrak di tempat yang lain. Ada apa? Berarti ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kejujuran kita, keyakinan kita kepada Allah di akhir zaman sudah mulai berkurang. Betul tidak? Harus yakin. Kok orang dulu SD aja nggak lulus bisa sukses? Keyakinannya yang kuat. Kita S1, S2, S3, keyakinan kita lemah. Anak dibikin KB, udah cukup 2-3, bikin yang banyak. Bila perlu anak 13 kita bikin. Itu anak saya pengen jadi dokter, silakan. Anak saya pengen jadi abri, silakan. Anak saya pengen jadi camat, silakan. Anak saya jangan bagi polisi, silakan. Anak saya pengen jadi politisi, politik, silakan. Yang penting imamnya Quran, panutannya Rasul, kunci surganya sholat, akhlak pakaiannya, rezeki halal barokah. 6, sayang ibu bapaknya.
Jadi apapun dia akan mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Betul tidak? Andai kata dia jadi dokter, dia akan hebat. Karena kenapa? Bibirnya sudah dilatih dengan kalam Allah. Sebelum dia masuk ke dokteran, dia kan ngaji usia SD. Mungkin di almarhum Ustadz Saad, di Ustadz Andi, di Ustadz Muhammad, di Ustadz Sayuti, di Ustadz Hamid. Dia kumpul. Bisa saja walaupun jadi dokter, tapi cara menanganinya hebat. Beda yang nggak ada ilmunya. Coba kalau yang ada ilmu agamanya, dokter hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit apa, Po? Ini Pak Dokter dada ngap. Oh, TBC, Po. Iya kali, Dok. Ya udah tengkurap di situ. Mau diapain, Dok? Suntik. Prosotin tuh rok dikit, prosot. Waduh, belang ya pantat. Iya, Dok. Malu main di sawah ya. Kata dokter luar biasa. Ini sampai belang-belang begini ngebolehin anaknya, ini luar biasa. Karena dokternya ada ilmunya, nyabut serum. Itu mau nyuntik aja, mau nyuntik. Masya Allah, imamnya Quran mau nyuntik. Bismillahirrahmanirrahim. Jarum ke pantat sampai baca bismillahirrahmanirrahim. Pasien yang disuntik, Allah. Dia nanya, Dok, itu sudah nancep jarumnya? Dari tadi. Kok tidak berasa, Dok? Karena dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, itulah yang saya tancapkan jarum di pantat empok. Masya Allah, ya Allah. Nyabut jarum tidak kerasa lagi. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Dok, udah dicambut jam dari tadi. Kok tidak berasa? Ya karena pakai kapas sama alkohol digucet-gucet di pantat ibu. Luar biasa. Coba kalau nggak ada ilmu agamanya, begitu mau berobat, Dok, ya dada ngap. Oh, TBC, ini mah mati rasanya. Gua mau berobat disuruh mati, dokter. Karena bibirnya sudah tidak tersimpan kalam Allah. Walisanun fasihun, kesifatan surga. Berarti malam ini yang hadir orang yang ingat kematian, orang yang ingat Allah, yang ingat Rasulullah. Mudah-mudahan malam ini kita dicatat wa innila ghafarun, termasuk orang yang dapat ampunan Allah. Amin. Amin. Ini perawan malam minggu jalan-jalan ke kota taman. Betul tidak? Hah? Apa bedanya taman kota sama kota taman? Yang lain dibonceng ke taman kota, dia hadir di sini. Yang lain refreshing, penyegaran, cari makan yang hot-hot, kumpul di kafe-kafe homestay yang lampunya remang-remang agak kekuning-kuningan. Itu kan menandakan seperti lampu kandang ayam negeri kan. Kenapa sekarang dipakai orang? Kenapa ayam pakai lampu yang kuning panas? Biar cepat bertelur dia. Jajannya cuman kopi doang, ngobrolnya 4,5 jam di situ ngejogrol gaya. Betul kagak? Tuh, kok ini bisa hadir? Berarti liman taba, masuk pemuda yang sedang tobat. Yang lain sibuk kemana-mana, dia hadir di sini. Yang lain ribut refreshing, dia hadir di sini. Yang lain ribut nyantai ke pantai, ke gunung mencari ketenangan jiwa, dia hadir di sini. Justru hakikatnya hadir malam ini menyempatkan, malam minggu masih ada datang minggu berikutnya. Berarti manusia tersebut termasuk wa innila ghafarun liman taba, mendapat ampunan Allah karena sedang bertobat. Tidak mudah nyiriin orang yang bertobat. Walaupun dia kelihatannya bercanda, ketawa, tertawa, bercanda, ngegeser. Orang tobat itu lihat dari bibirnya nggak pernah lepas dari hisapan rokok. Itu kalau ditanya kok ngerokok aja. Saya ini ngerokok bukan sembarang merokok. Apa? Saya sedang menahan hawa panas api neraka. Api di rokok aja begini panasnya, apalagi api neraka. Itu ngerokok biar saya ngaji sampai tuntas dan mata saya tidak ngantuk. Berarti niat merokoknya untuk ibadah. Nggak ada orang yang mati oleh rokok, mati itu oleh ajal. Betul tidak? Lihat kiai, lihat abuya, lihat mama, lihat ajengan ngajarin santri sambil ngerokok, jamiahan ngerokok, terus ngerokok. Kenapa? Abuya nggak berhenti ngerokok, kiai nggak berhenti ngerokok, karena boleh ngasih. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ternyata embusan rokok juga ada 3 tingkatan. Kalau usia 60 ke atas kayak Ustadz Sayuti, Ustadz Hamid itu usia rokok, narik napas rokoknya juga beda. Berarti tua. Kalau tingkatan seperti ini tingkatan Ustadz ini, Ustadz Fahmi ya, Ustadz Pandi, Ustadz ini di bawah Ustadz Daman, itu tingkatan kehidupannya banyak utang. Tarikan rokoknya juga beda. Aduh, banyak utang. Ini kalau tingkatan ini tingkat-tingkat belum punya jengkel nih. Belum punya jengkel, belum ada kesibukan, belum banyak utang, apalagi bini belum punya. Oh, tarikan rokoknya juga beda. Ini beda. Betul tidak? Nih kalau ditanya, apa sih alasannya merokok? Saya ini merokok, saya niat biar tidak ngantuk dalam pengajian. Kedua, saya sedang merasakan panasnya bagian api neraka. 0,0,0 sekian persen bagian hawa panas api neraka ada di api rokok. Ini baru tes api rokoknya saja sudah panas sedemikian rupa. Bagaimana bisa merasakan panas api rokok seperti api neraka? Bawa ke WC habis makan, berak di WC, sedot rokoknya. Lagi menyala, sundutin ke peler. Walaupun kumis segede galang sawah ngejimpret ke sudut peler mah. Betul tidak? Maaf. Karena kulit yang paling tipis di laki-laki itu kulit peler. Betul tidak? Pertanyaannya, apa semakin tua peler semakin kencang, apa semakin ngampleh? Kalau usia segede gini nih, mau musim panas, mau musim dingin, meseset pelernya. Tapi kalau sudah 60 ke atas, mau panas, mau dingin, ngampleh. Artinya, kita ini asal dari tanah, bakal kembali ke tanah, bakal dibangkitkan di dalam tanah. Ternyata semakin tua kulit kita bukan semakin jauh dari tanah, tapi semakin dekat dengan liang barja. Jangankan liang lahat, liang semut aja peler bisa nyampe ke liang semut kalau udah tua. Artinya bahwa kita dari tanah balik ke tanah bakal dibangkitin di dalam tanah. Begitu habis nyudut peler dia ngelamun ngambil wudhu, bersenandung dia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan uhro. Dari tanah anjeun dijieun, kana tanah anjeun dipulangkeun, di jero tanah anjeun dibangkitkeun pada hari kiamat. Nu di dahar pitayeun, nu diinum pihang seureun, nu dipake pitopoeun, urang kabeh pipae. Para eta moal mati enggak? Ingin mati bersama? Tidak, Kiai, urusan masing-masing. Tapi bagi Allah kuasa. Ia dipaekan kabeh bagi Allah kuasa. Nu hirup kula doang yang usah daman bisa. Terus saya ngomong, sentimen dong, masa Kiai hidup berdua kita mati bersama-sama. Terus sepakat, ya udah kita mati bareng-bareng. Siapa yang mandiin? Nggak perlu repot, banyak setim karwos. Lalu siapa yang ngegali kuburnya? Ada mobil belko, tinggal ngeruk doang. Buktinya 4-6 tahun yang lewat kita tertimpa COVID Corona. Berapa banyak orang korban karena COVID-19. Mati yang ngedadak, mati karena takut, mati karena yang ditahan, mati karena yang tidak bisa keluar, mati karena ketakutan. Betul tidak? Masya Allah, ulama banyak yang meninggal beberapa tahun yang silam COVID-19. Artinya yang hadir malam ini, wala yazidu fil umuri ilal biru. Mudah-mudahan yang hadir malam ini orang yang bakal dipanjangkan umurnya yang berkah. Karena ini kebaikan, insya. Berarti pelajaran, ibro. Udah sekarang mak nyunaten, ngawinin begini aja. Ini kan sederhana, tenda nggak make, betul tidak? Ini sederhana, ini panitia. Dia tidak memikirkan hujan. Betul tidak? Gua bisa selamat, tapi kan Anda kebasan, aku malu dong di panggung sendirian. Betul tidak?
Biarlah, berarti kita berharap ya Allah ya Rabb malam ini jangan diturunkan hujan karena punya niat baik. Wala yazidu fil umuri ilal birru. Maka segenap panitia Allah bakal panjangkan umur yang berkah. Hebat tuh, ini panggung luar biasa. Dibungkus dengan warna kehitam-hitaman. Dia tahu kalau saya hadir pakai baju hitam. Alhamdulillah. Backgroundnya di atas dengan warna putih dan warna kebiru-biruan. Artinya menandakan hati ini harus selalu berbahagia. Jangan sampai kita merasa resah, gelisah dan memikirkan hutang. Jangan. Ketika kita resah, gelisah, kita banyak hutang, bawa ke pengajian. Insya Allah ketika ada di pengajian hutang lupa. Besok ada yang nagih lagi. Biasa, itu kehidupan. Betul tidak? Artinya kita sedang dalam berlumur kebaikan. Mulai besok beres mulu dan hajatan yang ada jodohnya anaknya. Jangan pengen di alam mata tetangga. Begini aja. Hadroh, marhaba, beri panggil hadroh. Dari pagi suruh setar sampai berhenti jam 24 malam. Ayo suruh. Gedebak. Beres acara. Diimpu semua tim hadroh luar biasa. Ada istirahatnya. Betul tidak? Dah, gua mah pokoknya ada nyuruh anak gua ada jodohnya. Dah, gua mau pengajian aja. Ikhlas pengajian. Selamat. Bikin RT Asnawi, PRT, peraturan RT. Sampaikan sama Pak RT. Mulai sekarang hajatan nyunatin ngawinin begini aja. Udah pakai hadroh, hadiah puji, baca Quran, sedekah, kue jadi ganjaran, air jadi ganjaran. Jangan pakai hibur-hiburan. Terus pakai kiai aja. Kalau bisa hajatannya jangan Sabtu Minggu, tiap hari kalau bisa. Ayo. Senin siapa? Ayo hajatan semua. Kalau bisa kayaknya jangan yang lain. Kalau bisa gua aja udah jangan yang lain. Alhamdulillah. Undang saya jauh. Guru kita yang dekat sama aja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Insya. Ibu bakal rapi besok bibirnya dulu ngomongnya aja udah rapi. Ibu punya anak keluar ngomongnya apa? Biarpun anak jelek nggak ada yang ngomong anaknya. Nang anak laja nang danteng. Betul kan? Tai moncor temukan tuh anak laja nang belak-belak. Betul tidak? Bibirnya harus dilatih bu, harus dilatih. Makanya wajib pertama tadi kata Habib Haidar madrasah guru pertama adalah ibu bapaknya. Ketika istri kita mau melahirkan siapkan awalu wajibin alal insan ma'rifatullah. Udah berwudu. Apa yang harus dikenalkan? La ilaha pada nabi udunihil yumna ajan di telinga kanan. Wa qoma fi udunihil yusra qomat di telinga kiri. Artinya bibir kita udah dilatih. Ngasih susu, baca sholawat. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ngasih tete. Yang kiri habis pindahin ke kanan tong. Besok kalau lu jadi pejabat, gaji lu besar, pendidikanmu terhormat, kamu dipuji banyak orang. Pagi, selamat siang, sampai malam kamu disambut orang. Gajimu besar, kedudukan terhormat. Bapak emak tolong. Emak ridho walau berangkat pagi pulang malam. Bahkan bapak lu masya Allah usaha berangkat pagi pulang malam. Kadangkala pulang dibanting, tulang dibanting, banting tulang. Bapak lu ridho tong. Asal besok bapak emak ongkosin ke Mekah ke Madinah. Kasih tete yang kanan. Solawat lagi labaik Allahumma labaik labaik Allah syarika laka labaik. Berarti ibu bapaknya sudah melatih lisannya dengan baik. Ini mau ngasih tete, baca sholawat kagak, ngomong yang enak kagak. Apa ngelagunya? Gana-gana sebotol minuman. Akhirnya sempoyongan anaknya. Kagak boleh ngelat musik, tangannya gegibri gini. Betul tidak? Dilatih. Ini saya sekarang tanya ibu, laki ibu nggak ngasih duit 2 hari, bibir ibu bisa nggak ngomong yang baik? Laki nggak ngasih duit 2 hari, berak sehelm nggak bakal ketemu. Tapi karena orang sini udah biasa ngaji, udah dilatih sama Ustadz Hamid, udah dilatih sama guru-guru kita, beda. Apa lakinya bilang? Ya yang beb. Iya bang. Aku mau pre ini 2 hari nggak kerja. Kenapa? Pugu ini kaki aku pada tetingkuan. Oh. Berarti aku 2 hari nggak ngasih duit. Kamu ridho. Itu bini yang hebat mah ngomongnya apa? Jangan suka ngomong begitu Asnawi. Kita rumah tangga bukan baru, udah lama Asnawi, udah lama. Jangankan abang gak ngasih duit 2 hari, abang gak ngasih duit 2 bulan juga saya mah ya. Ada di sini yang begitu ada. Berak sehelm gak bakal ketemu. Ini malaki baru ngomong begini doang, gue mau pre ya. Pre. No bang harian arisan siapa yang bayar kan gue cekek nih.
Tambah tua, tambah gak punya otak. Kata lakinya, gue ngomong pre doang ke otak-otak pada keluar. Coba belajar ngomong yang baik, insya. Padahal kata lakinya, kata Asnawi, gue mau ngejajal bini gue aja ngajinya merajin jasa dari Senin ke Minggu, mulu dan kemana aja hadir, rajaban kemana hadir lah. Gue mau mengetesnya duit mah ada. Padahal mah gue mah ada belaga ya pengen tahu. Ternyata bini gue udah dipakai. Gue baru ngomong gitu doang, dia ngomongnya enak. Apa kata Asnawi? Iya mah kalau begitu aku mau pre 2 hari. Iya Asnawi tenang aja. Ternyata lakinya cuman pengen tahu capean laki apa capean bini di rumah. Saya tanya, capean laki nyari duit apa capean ibu ngurusin rumah? Dewek itu mah. Atau kita juga sama nyari duit capek. Pengen menang aja. Tuh laki kita ngojek sampai 15 tahun di Kota Bumi di Plaza. Ada istrinya di sini yang meriksa pantat lakinya. Periksa supaya itu ngegebot-gebot di jok motor. Belang apa coklat pantat lakinya. Yang pengen duit urusinnya duit. Ternyata bener kata Asnawi. Oh bener capean bini. Bener bu. Lakinya juga sadar. Sadar. Begitu habis sholat subuh Asnawi balik di luar cuman pengen tahu. Duit belum dikasih. Bener bininya langsung kerja. Perempuan dikasih duit kagak dikasih duit. Tetap habis subuh mah bekerja terus. Apa pekerjaan pertama tanpa dikasih duit? Masak air seompreng gede. Sampai ngegolak sih. Buat apa itu air sampai seompreng gede? Buat nyeduh Asnawi. Ya buat nyeduh kopi dong, betul tidak? Kedengeran tuh gelas kontleng kapal apinya kecium. Apa kata Asnawi? Segini gua belum ngasih duit tapi aroma kopi sudah tercium. Berarti bini gua udah make ini ngajinya luar biasa. Alhamdulillah. Karena cintanya sejatinya terum ke dalam. Kata bininya, Asnawi, walau engkau gak ngasih duit akan aku layani sepenuh hatiku. Aku mau beli uduk emang gak ada duit Asnawi. Tapi masa kamu ngopi gak ada temennya? Untung aku semalam hadir mulu dan ada berkat nasi Asnawi. Akan aku goreng Asnawi. Begitu dilihat ke dapur berkatnya udah dimakan sama anaknya. Ada Asnawi. Berkatnya juga habis Asnawi. Itu bininya Masya Allah. Dikumpulin sama dia pakai sendok. Remeh dikumpulin remeh. Dikumpulin dapat segede kepelan. Asnawi, sisa anak kita masih ada segede kepelan. Akan aku goreng untukmu Asnawi, untukmu. Dan aku tidak akan makan sebelum nasi goreng ini datang ke tenggorokanmu Asnawi. Itu berarti istrinya sudah mulai menjaga lisannya. Karena perempuan ada duit gak ada duit. Kalau sudah tidak terjaga, nggak bakal tuh ngomongnya ngacak. Walaupun capek tetap perempuan kerja dikerjain, pekerjaan sampai selesai. Masya Allah tetangga saya lakinya gak ngasih duit seminggu, tetap ngepel mah rumah selesai. Sambil ngepel, sambil baca sholawat. Yang ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Sampai ngancing-ngancing. Karena kagak dikasih duit, tapi pekerjaan tetap dikerjakan. Beres ngepel dia masuk ke sumur, kebetulan gak punya mesin cuci. Dia lihat cucian ada 2 bak. Waduh. Pakaian anaknya sebak, pakaian lakinya sebak. Itu baju daster juga dibuka, buas. Begitu lihat cucian, itu mau nyuci baca sholat lagi. Mudah dimiliki, hanya seorang suci. Sampai ngeden baca sholawat. Apa pekerjaan pertama dia nyuci? Celana lakinya. Begitu yang ditarik celana lepis. Asnawi celana setan. Kata lakinya, waduh celana gua mah setan. Berarti gua jurinya ini. Celana lepis dibetot. Itu kan nyuci pakai tenaga dalam bu. Dipersakit. Betul kagak? Disikat kagak mau bersih. Emosi. Dibantingin kegilesan. Atau ke tangga dikali kalau nyucinya. Waplo. 3 kali ngebantingin. Tali BH putus. Berat. Apa kata Asnawi? Buset celana setan makan korban. Kain naik ke dada, buas. Berarti dalaman bersih semua udah.
Nanti begitu diperhatikan sama suaminya, bener capean perempuan pekerjaan mah, betul tidak? Makanya saya mah kalau bini saya ngomel nggak pernah ngejawab, karena kenapa? Takut gua disuruh nyuci, hilang dong harga diri gua, betul tidak? Biarkan perempuan mah biar capek juga tetap cucian kelar, ngepel kelar, ngurusin laki kelar, beres dia langsung nasi yang sekepel digoreng, nasi sekepel kok kenceng gede, atau nasi lelarian di kok kenceng, dikejar sama dia sama Samsi, disodok dari belakang, ngajrot ke depan, disodok kanan, ngajrot ke kiri, percis kayak tukang nasi goreng di situ tuh di pasir. Akhirnya terjadi kegaduhan. Apa kata lakinya? Baru jadi alem udah angot lagi ya. Jangan buruk sangka Asnawi. Perempuan itu kalau masak di dapur berisik menandakan kurang duit. Betul nggak Pok? Bini mah kalau kurang duit kekenceng bener-bener gak dibalikin, gue buang. Ember kagak ngapa-ngapain ditajong, gue ger. Apa kata lakinya? TBC, gue 2 hari di rumah juga ini mah. Tapi karena ini mah udah ahli-ahli ngaji, ada duit nggak ada duit tetap bibirnya enak. Itu ngegoreng nasi aja, ngegoreng nasi menghibur diri dia. Padahal nggak dikasih duit sama Asnawi. Bininya hebat ngegoreng nasinya. Sungguh takkan ku biarkan Asnawi janda lincah menjamahmu Asnawi. Kata Asnawi, lama amat nasi goreng di luar. Kan ku pertaruhkan jiwa ragaku Asnawi. Sampai begitu keluar, Bang, ini kopi sama nasi gorengnya. Kata Asnawi, makasih Mama. Kok ini nasi goreng keras banget? Angus Bang. Kata Asnawi, biarinlah angus gua telan aja udahlah. Nanya lagi, Mama ini apa di samping nasi goreng? Itu sayur asem Asnawi. Oh, kirain aku kobokan. Kok tidak ada bukurnya? Tangkirnya cuma 3 Asnawi. Mungkin dia ngegeloncong kali. Masya Allah, makasih Mama. Itu apa di sisi angen? Itu ikan asin Asnawi. Kok belang? Dibakar. Emang kenapa? Minyak mahal, gas mahal, yang penting mateng Asnawi. Itu kemana palanya? Coplok. Kenapa bisa coplok? Tadi saya ngipasinnya kekencengan Asnawi. Bahasanya enak. Dari pertama sampai tua ciri kasih sayangnya makin besar. Alhamdulillah. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh mah makin tua alak tuh makin bagus, kasih sayang makin bagus. Ini mau lagi bercinta doang, ngomong sampai yayang beb, yayang. Lagi baru mah dibonceng juga ke pinggang beb kenceng, tangan ke pundak, kadang kala gado ditaruh di pundak cuman ngagak gigit kuping doang. Girong udah tua aja dibonceng sama laki, kemana megangnya? Ke bustep motor, menyon nih begini. Jangan ketawa pikirin. Lagi baru-baru malipan setip Wardah, sampo semua dipakai, sunslik, celear, Hanan Soder, Panten, ketek pakai Rexona, beli baju pasar Sepatan, pasar Kota Bumi yang sespek biar kelihatan mereketeng-teng, sampai susah napas. Pengen dilihat seksi sama lelaki lain, dia tidur sama laki percis kayak mak lampir lepas, bibir pecah-pecah. Kata lakinya, nggak jadi nyium lah, takut nyocok gue di bibir lo. Maaf, udah muka hitam kagak dibedakin, rambut kecabak ngebulur. Udah gitu tidur di kamar lampu dimatiin, tidur celangap, tangan ke atas, bulu ketek mana panjang mana bule, ngorok. Laki malam Jumat masuk ke kamar sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Lakinya keluar lagi di pintu kamar ngelamun ya. Kata lakinya, waduh salah beli ini gua rasanya. Dia sendiri ngomong, masihkah ada cinta yang tersisa di badan dia? Tuh, dia bini-bini lu. Penasaran dia dengan rasa cinta kasih sayang sudah bukan lope lagi, masuk ke kamar. Mudah-mudahan ada perubahan kali udah masuk ke dalam.
Begitu ke dalam ngidupin lampu jeklek, la ilaha illallah. Tambah kaget. Lihat tali BH sampai peniti sampai 15 ngejajar, la ilaha illallah. Kenapa kayak material ini bini gua? Merasanya gua infeksi ini mah gua dia. Berarti ada pergeseran. Jangan ketahuan melulu, pikirin. Waktu baru mah kentut depan laki nggak berani. Tadi gencet ke bangku biar nggak berbunyi. Atau namanya mah kentut mah angin, digencet nyari sesompang. Begitu diboncet keluarnya tambah bagus. Kata lakinya, mama suara apa itu? Jangan dicari Asnawi. Itu apa? Cecurut keinjak kaki. Dulu jajal sekarang. Dulu mau makan juga, nasi diambilin, air disediain, lap disediain, kobok disediain. Betul tidak? Ditemenin. Sekarang malaki pulang dari mana-mana. Coba gua pengen makan lapar kayak tamu. Nonton nasi di kosmos. Buta kali mata dewek. Kata lakinya sekarang mah jadi begini ini. Laki nanyain air minum di mana? Air minum di galon. Teleg habak sama dewek galon-galonnya. Kata lakinya mati gua merasa. Dulu mah kobokan disediain, sekarang malaki minta kobokan. Kobokan mana? No di sumur no nyemplung habak. Geser. Mau mandi dulu handuk diambilin. Abang ini handuknya. Itu dulu. Jajal sekarang lakinya nanya. No handuk di pagar. No. Udah bawa sama semut-semutnya buntelin di badan dewek. Kata lakinya mati. Gua punya bini begini mah. Bibirnya kasar jasa. Makanya bawa ke pengajian biar bibirnya halus. Inza. Sekarang mah kentut depan laki nggak pakai aturan. Laki lagi ngopi. Dia kentut kagak ditahan sama digibri. Bot. Kata lakinya mabok, gua telan sama dewek tuh. Ada yang begitu di sini. Atau kurang berubah hidup mah. Tambah tua bukan tambah bagus. Idih, gua memikin pada nongtot penyakit. Benerin sama kita, ahlak kita. Minimal bibir kita kesifatan sorga. Ngomong yang baik-baik. Ngomong yang baik itu bukan hanya baca Quran saja. Ngomong yang tidak menyinggung orang dan tidak menyakiti. Itu pun adalah omongan yang baik. Ada peribahasa mengatakan lebih baik kesoledat kaki yang timbul hanya pincang sebelah kayak saya. Daripada kesoledat lidah bisa menyakiti ribuan orang karena lidah dan yang menyakitkan. Betul tidak? Itu. Udah kalau kagak ngomong manfaat udah diem. Lah kiai sekarang mah jadi benda mah orang gak ada yang ngomongin. Asal kumpul bersepuluh, berlima. Gak ada yang ngomong pada diem semua. Ngapain? Main HP menengkung semua begini. Betul tidak? Ternyata tangannya juga lebih dahsyat. Naudzubillahimin. Mulai besok yang ngajinya dipakai bu ya. Mulai tidur besok pakai baca Qurannya mah ya. Tuh yang tua-tua baca Quran mah. Yang bisa aja. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang gampang ya. Kulhu gampang kulhu. Berapa kiai bacanya? Jangan banyak-banyak ya udah umur 60 lebih mah napas juga ngap. Kadang kala ada yang ngomong lah kiai napas gua mah Senin Kemis. Senin ada Kemis mah hilang kali gua. Tuh ada waktu 2 hari Selasa Marebo. Nenek-nenek baca kulhu ya mau tidur. Berapa? 100.000 ayat ya. Waduh mati sama kulhu kiai tuh biarin mati sama kulhu mah husnul khotimah inza. Enggak kuat katanya kurangin lah. 11 balik ke 11 balik nggak kuat 9 balik 9 balik nggak kuat 7 balik cari yang ganjil 7 balik nggak kuat 5 balik kayak gue mah 5 balik ya lemas 3 balik sempetin pukul 3 balik gue masuk ke ketiduran sebalik paksain sebalik pukul sebalik juga gue mah tidak sudah pulas kalau tidur atau udah itu mah waya balik ke kuburan kalau begitu mah atau nggak kuat-kuat amat nah iya nggak kuat satu surat bikin sederhana man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun satu huruf saja sebelum tidur inza ada keterangan alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'asaparatil kiramil bararah orang yang lisannya mahir baca Quran akan mahal dan berharga ketimbang orang yang kurang mahir baca Quran pasti akan murah dan kurang berharga betul. Berarti malam ini ibu ngedengerin yang baca Quran itu harus rindu. Kalau gua anak begitu enak banget tuh baca Quran gua bisa dikirimin ketika dalam barja itu ngocor ke kuburan gua. Lah besok mah gua masukin pesantren pelajaran. Alhamdulillah. Tuh ngedengerin yang baca Quran bagus enak bu. Dapat susah itu mondoknya. Woi diam kok ya. Tadi mah nggak ada lu sepi ada lu rame. Udah diam. Itu bendera turun itu kecolok gua apa? Muter-muter aja.
Ntar kalau bahas sholawat baru ngubang-ngubang lu sudah. Giliran gua main ngubang-ngubang bendera. Bukan galak gua mah. Karena gua pernah kejadian kecolok gua. Waktu ya lu mah kagak ngeliat kiai main ngubang-ngubang aja gua lewat los. Gak kayak potongan kiai kali gua. Bendera mah ngubang-ngubang aja depan gua. Tutungnya bawa ke serimpet ban. Seselamannya balik-balik muter lagi selaman mah dia juga. Makanya sekarang mas saya kalau turun di mobil udah kagak mau dibolak balik balikin sendiri lah sebodoh amat. Udah ciumin sama lu tuh daripada kabur itu mah kayak stres kali daripada gua jatuh kebetot lu mending gua begini aman nyerungku ya gua. Nyium tangan bolak balik adab etika tambah hilang betul tidak? Ini akhir zaman nih ngeri akhir zaman makanya anak pesantrenin nih saya anak saya nggak ada yang segede begini di rumah bu. Lulus SD doang saya mah mondoknya juga sengaja Banyuwangi Madura biar nggak tahu balik begitu mondok mah hilang lo sebodoh amat bikin lagi gua. Bener bu jangan kasih motor bahaya jangan udah taruh di pesantren apalagi yang anaknya perempuan tuh yang cantik-cantik tuh yang cantik-cantik pesantren yang cantik-cantik mah udah ambil jurumiyah nahu sorop udah gagahin akhlak bagusin lah kiai anak gua mah pesantrennya sambil sekolah biarin. Anak gua mau pesantren doang kagak mau sekolah atuh bagus. Anak gua mau sekolah doang kagak mau pesantren jangan yang ngaji repot apalagi yang kagak. Betul kagak? Tuh yang cantik-cantik taruh di pesantren udah. Coba yang jadi jablay jadi janda bekas makan lalai. Yang cantik apa yang jelek? Yang cantik, yang jelek mah enggak bakal jadi jablay. Siapa yang milih? Yang diperkosa sampai dimutilasi dibuang ke kali Cisadane yang cantik apa yang jelek? Yang cantik, yang jelek mah aman jam 1 balik juga nyerungku ya bebas. Kulitnya hitam kayak salon. Bukan ngeledek yang mahal itu iman dan takwa betul kagak biar anak kita nggak cantik hafal Quran 30 juz bakal mahal satu kalimat aja berharga. Bismillahirrahmanirrahim cepet itu segitu. Makanya orang yang ada ilmuwan mah fakulu tasbihatin sodako wakulu takbiratin sodako wakulu talilatin sodako wakulu tahminatin sodako. Tuh lihat Kori suka ngedenger kalimat begini enggak nih? Allahu Akbar. Gocap. Itu segitu. Makanya suka diulang 3 kali. Allahu Akbar. Berarti cepet. Dibikin 3 kali biar enak. Allahu Akbar. Pego. Bismillah ma Allahu Akbar udah 2,5 betul kagak? RT Asnawi ngeden di bangku siapa yang bayar? Bukan ngeledek teh bukan. Artinya ntar kita berpikiran positif. Waduh iya benar yang ngaji begitu mantap amat enak. Atau kita mah nggak bisa kayak begitu teh atau biasa aja. Biasa besok. Bismillahirrahmanirrahim alif ba ta atau biarin. Jangan dikatain, wah coba begitu lama aja saja. Quran yang 30 juz isinya alif sampai lam alif hamzah iya. Berarti kalau gue sampai selesai 30 juz gue tamat baca Quran. Alhamdulillah. Kebodohannya sadar batas di situ tapi tidak berhenti ke majelis taklim. Itu namanya orang yang tobat. Inza. Kita baca kulhu 100 akan kurang berharga. Tapi yang baca mahir kulhu 1 surat bisa 1,5 juta. Dibalikin bisa 3 juta. Coba kori-kori internasional baca kulhu aja itu 1,5 juta. Kalau sebalik. Kulhu Allahu gopek itu. Allahu 700. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 1 juta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 1,5 juta. Dibalikin lagi sama dia. Bismillahirrahmanirrahim 1,6 juta. Dibalikin lagi 3 juta baca kulhu doang. Mahal kalau orang punya kemahiran. Betul tidak? Kita mah kagak mahir, udah baca aja yang kita bisa. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an sebelum tidur mah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif
Shadaqallahul azim. Ih, mantap jasa ngajinya luar biasa. Alhamdulillah syafi'an li ashabi, tetap bakal dikasih syafaat. Alhamdulillah. Waduh, tengah satu ini. Bayaran gak bakal naik, lama juga lah. Ya saya mah biasa aja ya. Nanti ya cuman saya rada heran aja ini, saya laku jasa diundang melulu, heran saya juga. Sampai istihoro saya. Ini saya bisa laku begini dari mana? Doa emak saya sama bapak saya itu yang mahal. Yang kedua saya istihoro lagi, kok ini masya Allah sampai berkali-kali di sini. Kemarin di sono, sekarang di sini pendeket-deket orangnya main ini juga. Ternyata lakunya mah karena murah. Iya, kalau mahal mengundang artis, murah yang undang gua. Biar artis mah 15 juta, waduh ceramahnya mah 15 menit mah 15 juta. Daripada undang artis mending undang gua 15 hari kemari. Bener gak Pok? Waduh iya, kadang-kadang salah guru yang deket gak dihargain, yang jauh dimulai-mulai. Bukan kagak boleh, yang mulia nih yang deket, yang ngajarin alif-alifan di sini, ikro di sini, yang mimpin tahlil, yang mimpin taraweh. Tuh guru-guru kita di masjid tuh, itu hargai. Kasih setahun sekali buket. Jangan guru sekolah main buket, ustadz sekali-sekali buket, main beras 2 karung. Terigu segitiga biru sekarung, kacang tanah sekarung, susu Indomil 30 kaleng. Kasih duitnya 5 juta, kain BHS 2, sedang segitu ge. Ada di sini yang begitu sedekah sama guru ngaji. Diimpus lu gua kasih tahu. Bisa-bisa sedekah dirawat sih di rumah sakit. Betul tidak? Nggak bisa sendiri, patungan. Kok nggak bisa patungan, dari 1000 kumpulin ya. Buat ngebagain ngemulain guru-guru kita insya Allah ya. Satu, jaga bibir kita di sisa umur. Mudah-mudahan kita masuk orang yang tobat. Yang kedua, setan itu, iblis itu paling takut dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, iblis itu paling takut kalau kita semangat dengan man ahabba syai'an aksara min zikrihi, dengan memperbanyak menyebut nama Kangjeng Nabi. Seperti tim sholawat menyebut nama-nama Kangjeng Nabi. Kita juga sama, daripada ngomongin orang, banyak nyebut nama Kangjeng Nabi besar Muhammad. Sholawat yang pendek aja terus, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, minimal 100 kali. Terus kita zikir, kalau bisa nih masjid udah bagus, adain istighosah. Ustaz Hamid ya, Ustaz Fahmi sebulan sekali madain zikir, biar RT Asnawi menikmati zikir jadi tenang. RT Asnawi kayak ahli toriko. Ntar RW ngikutin, ilmu. Yang lain gak ikut, wah kan enak. Tasbihnya, boleh. Emang Kiai boleh zikir gerak-gerak begitu? Boleh, karena kita sedang bercumbu dengan Allah. Bikin yang indah. RW nyambung. Boleh. Yang gak boleh zikir nendangin piring yang hajat, gak boleh. Gelas yang hajat ditendang, sampai dia guling-gulingan di karpet, jangan. Tasbih bukan di bawah, di atas. Salah. Jangan berlebihan ya. Boleh gerak-gerak begitu. Kalau ibu-ibu nggak boleh. Ibu-ibu nggak boleh zikir kayak bapak-bapak, nggak boleh. Al-mar'atu aurah. Suara ibu mah aurat. Zikirnya itu cukup lembut aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang kan zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, haul di mana tempat, di mana waktu, wajib sama suami nggak dipakai, haram sama laki-laki lain dipakai. Lihat loh sekarang di tempat haul-haul, perempuan nyelap di tengah laki-laki, bukan suaminya. Ikut zikir, zikirnya kayak laki-laki lagi. Jangan, ibu itu di dada ada beban. Jangan gerak, jangan. Ntar RT Asnawi zikirnya berubah. Ilallah, ilallah berapa? Naudzubillahimin. Makanya harus ada disekat, ada hidab. Kalau zikir perempuan-perempuan, bapak-bapak. Ini enggak perempuan, ngelap, masya Allah. Akhir zaman ya, akhir zaman. Besok adain wisata jarah, sebulan 3 kali mah ke Sultan Banten ya. Gak usah naik mobil, naik motor aja. RT Asnawi bonceng Ustadz Sayuti ya, Bapak Fahmi bonceng Ustadz Daman. Ayo bawa motor sambil menikmati alam. Luar biasa. Nyampe Keronjong ngetrek balapan liar kan. Kata Adam, Sayuti nyelang. Nyampe ke Pontang, RT langsung nandar motor, RT langsung ngeluarin tasbih.
Kata teman, teh kenapa? Kuburan Kiai. Oh, luar biasa. Ih sekarang mah kagak boleh ngeliat kuburan RT Asnawi. Allah. Jangankan lihat kuburan, lihat tanah ngunggul aja berhenti. Allah. Kata sedaman ini mah galian listrik. Kesininya RT Asnawi, waduh ngantor ke desa aja bawa tasbih. Kata lurah PRT, beras beres. Allah. PRT, BLT gimana? Allah. Kata lurah kan jadi begini habis buludan ini. Alhamdulillah, boleh silakan adain ya supaya tatmainul qulub, dilatih biar tenang, biar nyaman. Besok subuh biasa jam 4:30 berangkat teh, jam 3 udah di masjid. RW nyusul ilallah. Kata RTW pan kencengan lu saingan teh. Alhamdulillah. Tinggal datang Ustadz saya itu Ustadz Daman kan subuh enak. Masya Allah RT di kampung kita luar biasa. Tuh kalau RT udah seperti itu, RW sudah seperti itu, berarti kampung kita imamun adilun, punya imam pemimpin yang sudah mulai adil. Urusan agama dia selalu siap, urusan dunia dia bantu masyarakatnya. Amin ya robbal alamin. Nah kita doakan panitia biar sehat panjang umur berkah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dapat ridho Allah dan masuk kategori orang-orang yang sedang berbuat amal kebaikan, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak halal berkah, diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar satu balik sama-sama yuk. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Sekali lagi, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal. Nah jangan bubar dulu ya, karena kalau acara ditutup doa udah bubar kurang sempurna. Ada kekuatan yang mal iman ya. Orang yang kuat iman tuh gak bakal balik kalau belum acara ditutup beres. Jangan kalah, no tukang cilok, tukang bakso, tukang balon belum pada pulang. Berarti kenapa? Belum habis mungkin. Samping belum habis karena punya kekuatan iman. Alhamdulillah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf banyak ngomong yang kurang sopan, kurang baik. Al-Fakir, Aldinur Muhammad manusia biasa, banyak salah dosa. Maafin Bu ya. Alhamdulillah enggak marah. Alhamdulillah enggak ngambek. Alhamdulillah luar biasa, baik-baik banget. Enggak ngundang lagi. Ini dendam berarti luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur kita ketemu lagi insya Allah. Kalam Allah, hadis Nabi, maqala ulama banyak yang salah dari saya. Mohon dibetulkan, terselap-selip kalimat jadi penyakit dari saya. Menyinggung perasaan, bukan ngomelin. Semata-mata saling mengingatkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.